Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Statistika IT 4704 izin untuk mempresentasikan tugas besar statistika kami yang berjudul Survei Mahasiswa-Mahasiswi Telkom University dalam penggunaan aplikasi Learning Management System atau biasa yang disingkat LMS CELOE. Sebelum masuk ke sesi pembahasan materi, alangkah baiknya dari kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini, mulai dari saya sendiri, Nabil Muhammad Irfani, lalu ada yang kedua Alif Rizky Asifa Effendi, lalu yang terakhir ada Kenjo Paramarafia Radit Prasetyo. Saya akan langsung mulai masuk ke sesi materi. Pemusatan dan penyebaran data dan pengumpulan data kelompok kami melalui via Google Forms. Ada 3 metode untuk pemusatan penyebaran data kelompok kami. Yang pertama ada pie chart, yang kedua ada bar chart dan histogram, lalu yang terakhir ada box plot. Saya akan membahas untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Anda mengakses materi yang disajikan aplikasi LMS Celo, data kuantitatif tentang jumlah mahasiswa yang menggunakan aplikasi LMS Celo, data yang terkumpul akan dipresentasikan dalam bentuk diagram lingkaran. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan, terdapat pie chart yang menggambarkan bahwa hampir semua orang menggunakan LMS ketika mengakses materi LMS, dan ada satu orang yang tidak mengakses materi tersebut. Lalu yang kedua, apakah Anda mengakses materi di LMS ketika jam perkuliahan berlangsung? Data kuantitatif tentang jumlah mahasiswa yang mengakses materi di LMS. Ketika jam perkuliahan berlangsung, data yang diperoleh akan direpresentasikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, seperti yang bisa kita lihat di kanan, terdapat pie chart yang menunjukkan bahwa dari 30 orang, ada satu orang yang tidak mengakses materi di LMS ketika jam perkuliahan berlangsung. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Seberapa efektif aplikasi LMS untuk membantu Anda dalam kegiatan perkuliahan? Data kuantitatif yang akan dianalisis dalam bentuk data-data terpisah. Data tersebut dihitung nilai mean, median, modus, variansi, simpangan baku, kuartil, nilai minimum, nilai maksimum, dan total jumlah data. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat 2 grafik dan 1 tabel yang menunjukkan ada mean-nya 2,1, mediannya 1, modus 1, variansi 1,7, simpangan baku 1,3, kuartil 1,1, kuartil 2,1, kuartil 3,3, maksimumnya 5, minimumnya 1, dan sumnya 63, dan jarak kuartilnya 2. Dan box plotnya berkisaran di 1-3 dan terdapat frekuensi di 5. Dan data terbanyaknya ada di 1 yang menunjukkan sangat efektif sebanyak 16 data, dan yang paling sedikit ada di 5 yang menandakan sangat tidak efektif. Lalu pertanyaan nomor 4, apakah materi yang disajikan di aplikasi LMS mudah dipahami dan sesuai yang disampaikan oleh dosen? Ada seperti yang tidak jauh-jauh dari pertanyaan sebelumnya, kami juga menyajikan data mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat, mean-nya terdapat 2,4, medianya 2,5, modusnya 3, variansi 0,8, simpangan baku 0,9, kuartil 1,2, kuartil 2, 2,5, kuartil 3,3, maksimum 4, minimum 1, sumnya 74, dan jarak kuartil 1. Dan untuk diagram batangnya, paling banyaknya terdapat di 3, yang berarti itu menyatakan bahwa sesuai, dan terdapat sebanyak 11 data. Dan box plotnya di rentan 2-3 dan terdapat frekuensi di 4 dan juga 1. Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana kepuasan terhadap kualitas tampilan dan kemudahan akses materi aplikasi LMS? Yang langsung saja kita bisa lihat bahwa mean-nya 2,4, medianya 2, modusnya 2, variansi 1,2, simpangan baku 1,1, kuartil 1,2, kuartil 2,2, kuartil 3,3, nilai maksimumnya 4, nilai minimumnya 1, sumnya 73, dan jarak kuartil 2. Dan diagram batang dan data terbanyak ada di 2 dengan banyak data 10, dan untuk box plot berkisar di 1,7,5 sampai dengan 3,25, dan terdapat frekuensi di 4 dan juga 1. Untuk pertanyaan nomor 6, ketika Anda menggunakan aplikasi LMS Celo, kegiatan apa saja yang Anda lakukan? Nah, seperti yang bisa kalian lihat di diagram batang sebelah kiri, kebanyakan orang-orang memilih mengerjakan kuis dan melihat deadline kuis, dan disusul dengan melihat membaca materi dan melihat nilai
nilai atau grades, dan disusul yang terakhir melihat kalender. Untuk opsi semuanya benar tidak termasuk karena itu merupakan opsi tambahan yang ditambahkan oleh responden. Untuk pertanyaan yang terakhir, seberapa sering Anda menggunakan aplikasi LMS untuk kegiatan perkuliahan dalam rentan waktu 1 minggu? Bentuk data yang disajikan dalam pertanyaan 7 ada histogram, dan bisa kita lihat untuk histogram dengan tingkat frekuensi paling tinggi ada di 4 sampai 6 kali seminggu mengakses materi LMS, lalu disusul dengan lebih dari 10 kali, dan yang ketiga 7 sampai dengan 9 kali seminggu, dan untuk opsi 1 sampai 3 kali seminggu tidak ada yang memilih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya untuk mode-nya adalah Oke. Mode-nya adalah variansi. Lalu selanjutnya adalah simpangan baku. Selanjutnya ada kuartil 1. Selanjutnya ada kuartil 2. Eh, 31,2. Selanjutnya ada kuartil 3. Tiga 31,3. Selanjutnya ada maksimum. Maksimumnya adalah 2. Untuk minimum adalah kuartil dibagi INC. Kedua 31. Lalu ada sum. Sumnya adalah kuartil INC 31. Dan terakhir ada jarak kuartil. Berikut adalah isi dari nilai untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Untuk mainnya adalah average average I2 2 I31. Selanjutnya adalah median. Mediannya adalah dengan median 2,31. Setelah 2,5, selanjutnya ada modus. Modusnya adalah I2 I31 adalah 3. Lalu ada variansi var dot s I2 I31.
Begitu sampai jarak kuartil. Koma 9 dua tiga satu. Selanjutnya ada kuartil 2 1,3. Jadi ada maksimum, maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah 2, 2, 3, 1, 6, 4. Terus selanjutnya ada sum, kuartil, efisiensi, I2, I31, 0,0. Yang terakhir adalah jarak kuartil. Sum, I2, I31. Ini untuk nilai dari pertanyaan kedua. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Untuk meannya adalah average seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus C2, 31. Lalu ada median, median C2, D31. Selanjutnya ada modus adalah mod C2, 31. Selanjutnya ada variansi var S C2, 31. Selanjutnya ada simpangan baku var S C2, 31. Lalu ada kuartil 1 variansi C2, 1,1. Lalu ada kuartil 2, kuartil variansi C2, C31,2. Selanjutnya ada kuartil 3, kuartil variansi C2, C31,3. Untuk maksimumnya adalah 1, untuk minimumnya adalah kuartil variansi C2, C3, C31,4. Lalu untuk sumnya adalah kuartil variansi C2, C31,0. Dan yang terakhir untuk jarak kuartil adalah sum
Y2, Y31, dan hasilnya adalah 73. Untuk selanjutnya saya akan mendemokan untuk diagramnya. Yang pertama adalah untuk pertanyaan seberapa efektif aplikasi LMS untuk membantu Anda dalam kegiatan perkuliahan. Insert. Ini merupakan diagram untuk pertanyaan nomor pertama. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, apakah materi yang disajikan di aplikasi LMS mudah dipahami dan sesuai yang disampaikan oleh dosen? Untuk diagram nomor 2 adalah ini merupakan diagram untuk nomor yang kedua. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, selanjutnya untuk diagram nomor 3 adalah insert comment card diagram. Ini untuk diagram yang nomor 3. Selanjutnya untuk diagram nomor 4 adalah ya insert ini untuk diagram yang nomor 4. Selanjutnya diagram nomor 5. Diagram yang nomor 5 adalah selanjutnya untuk diagram nomor 4 adalah insert document. Ini adalah diagram untuk yang nomor 4. Nomor 5, oh, mohon maaf, ini untuk diagram yang nomor 6 adalah ini, dan diagram untuk yang nomor terakhir adalah insert charts histogram. Ini merupakan diagram dari pertanyaan nomor pertama, nomor kedua, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor yang terakhir. Sekian yang bisa saya demokan. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab saya aja yang akan mewakilinya. Pertanyaannya adalah datanya diambil dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan untuk apa data paling banyak dan apa data paling sedikit dari pertanyaan nomor 3. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab datanya dari tanggal 9 April sampai 17 April, yaitu 1 yang berarti sangat puas dengan sebanyak 16 jawaban, dan 5 yang berarti tidak puas sebanyak 1 jawaban.